Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi pada kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Untuk selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita mulai dulu dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin membaca doanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali ya, bisa berjumpa kembali meskipun kita belum bisa tatap muka. Alhamdulillah dalam kita melakukan pembelajaran ini, gimana kabar kalian semuanya, sehat ya? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat sehingga kita dapat terus belajar untuk bisa mencapai cita-cita kita semua. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya, siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Semuanya bisa menjawab ya. Alhamdulillah semuanya bisa hadir dan bisa untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, siapa yang sudah belajar mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai dongeng. Sudah mengerti mengenai dongeng sendiri merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian pada zaman dahulu yang aneh-aneh seperti itu. Jadi pada zaman dahulu sering ada cerita karena belum ada handphone dan segala macam seperti zaman sekarang. Dulu mendapatkan berita, bahkan cerita mengenai mulut ke mulut. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, siswa mampu melakukan pengamatan dalam dongeng dan membuat laporan pengamatan secara tertulis. Kemudian yang kedua, siswa mampu menceritakan dongeng secara lisan maupun tulisan. Siapakah di antara kalian yang pernah pergi bersama keluarga ke tempat yang indah? Contohnya ke taman yang asri atau ke tempat-tempat yang menarik dan sejuk udaranya. Coba apa yang kalian rasakan? Senang bukan? Tentu senang. Dengan mengunjungi tempat-tempat yang indah, kita bisa mengamati berbagai hal yang menarik seperti pohon apa yang tumbuh di tempat itu atau siapa saja yang berkunjung. Kalian bisa bercerita hasil pengamatan tersebut kepada orang lain. Bagaimana caranya menceritakan hasil pengamatan? Coba dengarkan hasil pengamatan dari Ibu ya. Jadi di sini nanti Ibu akan menceritakan hasil pengamatan dari Ibu dan kemudian kalian bisa menyimaknya di layar yang sudah Ibu tampilkan. Nanti kalian bisa menyimak sambil mendengarkan seperti itu ya. Jadi pengamatan Ibu berjudul Taman Kota yang Asri. Cukup lama taman yang terletak di pusat kota diabaikan. Para pedagang berjualan seenaknya di sepanjang jalan. Sampah berserakan di sana-sini. Coret-coret terdapat di pohon dan tempat duduk. Pohon-pohon merana. Bunga-bunga dan rumput taman tumbuh liar. Suasana taman tidak nyaman apalagi aman. Taman pun berubah menjadi arena perkelahian. Penjambretan dan pencopetan sering terjadi di sana. Berkat kesadaran warga kota dan dimotori oleh pemerintah daerah, taman itu difungsikan kembali sebagai tempat rekreasi umum dan paru-paru kota. Pembenahan demi pembenahan dilaksanakan secara bertahap. Pohon-pohon pelindung diperbanyak. Pohon pelindung yang sudah ada dipelihara, disirami dan dipupuk secara berkala. Air mancur yang berada di tengah taman yang selama ini mogok mulai dihidupkan. Rumput taman, bunga-bunga, dan tanaman hias lainnya dirawat dengan cermat. Tanaman hias dilengkapi dan diperbanyak kreasinya. Bangku-bangku tempat duduk diperbaiki dan dilengkapi. Pohon-pohon peneduh
Pagar besi yang mengelilingi taman diperbaiki dan dicat putih. Demikian juga kantor pengelola taman dipugar dan difungsikan kembali. Semuanya dapat diatur asal ada kemauan. Ketertiban di taman dilaksanakan secara ketat. Para pedagang tidak diperbolehkan berdagang di sembarang tempat. Mereka ditempatkan di pinggir taman. Mereka boleh memperdagangkan makanan dan minuman asal kebersihan tempat dan dagangannya terjamin. Penempatan papan reklam pun ditertibkan. Perusahaan dan instansi yang ingin memperkenalkan atau memasarkan produknya ditempatkan di sekeliling taman. Bukan koordinasi keluarga berencana nasional menyangkan slogan 2 anak cukup. Perusahaan sepatu impian memasang reklam sepatu impian produksi nasional berkualitas internasional. Para pengunjung taman pun harus tertib. Mereka tidak boleh mengganggu tanaman, tidak boleh membuang putung rokok atau bungkus makanan di sembarang tempat. Anak-anak tidak boleh mencoret-coret di taman. Petugas terus mengawasi ketertiban tanam dengan cermat. Bila ada yang melanggar ketertiban, mereka akan diperingatkan oleh petugas. Ternyata ketertiban juga turut memperindah dan mempernyaman suasana taman. Kini taman telah berfungsi kembali seperti yang dikehendaki. Pohon-pohon tumbuh subur dan rindang. Bunga-bunga bermekaran dengan aneka warna. Rumput-rumput di taman hijau tertata rapi tak bermadani. Air mancur kembali memancarkan airnya ke udara lalu jatuh berderai di kolam. Aneka burung pun berdatangan memperdengarkan suaranya yang merdu. Aneka tanaman hias tumbuh dengan subur. Warga kota, pengelola taman, dan Pemda sepakat bersama-sama memelihara dan melestarikan taman kota sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing pihak. Para pengunjung taman menyumbang sebagai karcis masuk ke taman. Pedagang makanan dan minuman pun dengan sukarela membayar sumbangan pemeliharaan taman setiap bulan. Demikian juga perusahaan dan instansi yang memajang slogan atau iklannya di sekitar taman, turut membantu biaya pemeliharaan taman. Warga kota yang tergolong mampu sewaktu-waktu menunjang biaya pemeliharaan taman. Pemda secara rutin menyediakan dana bagi gaji karyawan pengelola taman, biaya peremajaan dan pemeliharaan taman. Setiap anggota masyarakat kota itu turut berpartisipasi dalam melestarikan taman kota. Jadi tadi hasil pengamatan dari Ibu, kalian sudah mendengarkannya. Setelah membaca hasil atau mendengarkan hasil pengamatan di atas, kalian tentu ingin bercerita mengenai pengalaman yang sudah kalian dapat. Jadi untuk mempermudah kalian bercerita, terlebih dahulu kalian memperhatikan bagian-bagian terpenting ini ya. Jadi nanti kalian menuliskan hasil pengamatannya berdasarkan contoh yang sudah dituliskan ini ya. Nanti kalian tulis judulnya dulu, terus penulisnya itu nama kalian, kemudian ada pendahuluan, kemudian yang kedua ada isi, dan yang terakhir ada penutup. Nanti kalian bisa laporkan dan dikirim ke WA grup ya. Jadi di sini Bu akan menjelaskan sedikit mengenai bentuk-bentuk dongeng. Yang pertama yaitu fabel. Fabel sendiri adalah cerita rakyat yang semua tokohnya terdiri atas binatang yang berperilaku seperti manusia. Contohnya ada dongeng si kancil. Dan yang kedua ada legenda. Legenda adalah cerita rakyat yang dihubungkan dengan terjadinya suatu tempat. Contohnya terjadinya rawa pening, atau ada juga terjadinya gunung tangkupan perahu. Yang ketiga yaitu ada sage. Sage adalah cerita rekaan yang dihubungkan dengan sejarah. Contohnya Saur Sepuh. Dan yang keempat ada mite. Mite adalah cerita rekaan yang dihubungkan dengan kepercayaan tentang dewa-dewa dan roh-roh. Contohnya yaitu Nyai Roro Kidul. Kemudian selanjutnya ada parabel. Parabel adalah cerita perumpamaan yang di dalamnya berisi kisahan-kisahan yang bersifat mendidik. Contohnya bawang merah dan bawang putih. Pasti sudah tidak asing ya. Kemudian yang terakhir
Ada cerita rakyat lucu. Contohnya si Kebayan dan Pak Belalang. Jadi dapat kita tarik kesimpulan yaitu dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian zaman dahulu yang aneh-aneh. Dongeng melibatkan unsur-unsur dan kejadian yang luar biasa. Biasanya itu mencakup cerita rakyat yang populer seperti Cinderella, seperti tadi ada Nyai Roro Kidul dan sebagainya, seperti itu ya. Gimana, kalian sudah paham semua mengenai dongeng? Ya, nanti kalau kalian belum paham nanti bisa ditanyakan di WA grup ya. Untuk materi hari ini kita cukupkan sekian. Dan untuk materi minggu depan kita akan membahas mengenai pekerjaan atau profesi. Nanti kalian bisa menceritakan profesi ayah kalian masing-masing ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.